Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat pagi ayah bunda. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu sehat dan jangan lupa patuhi protokol kesehatan ya. Sebelum pembelajaran dimulai, yuk kita baca doa sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikan aku kemampuan untuk memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin. Sebelum pembelajaran dimulai, persiapkan buku serta alat tulisnya anak-anak ya. Yuk kita mulai ya. Bismillah. Dan hari ini kelas 3 tema 1 pertumbuhan perkembangan makhluk hidup, subtema 2 pertumbuhan dan perkembangan manusia, pembelajaran 2 dan 3. Apakah kamu masih ingat dengan tugas mewawancara orang tua pada pertemuan sebelumnya? Pasti sudah ya, kamu sudah menuliskan cerita tentang perkembangan dirimu. Bagaimana perasaanmu setelah mendengar informasi tentang perkembanganmu dari bayi, balita, serta anak-anak ya? Nah, anak-anak, sekarang kita mengamati nih, menghargai perbedaan. Perubahan tinggi dan berat badan manusia berbeda-beda. Kekuatan manusia juga berbeda-beda. Perubahan tinggi dan berat badan serta kekuatan adalah contoh pertumbuhan dan perkembangan manusia. Pertumbuhan dan perkembangan dipengaruhi oleh makanan, kebiasaan olahraga, dan faktor yang diturunkan oleh orang tua. Tuhan menciptakan berbagai makhluk hidup berbeda-beda. Perbedaan ini adalah karunia Tuhan, karena kita harus saling menghargai dan menghormati perbedaan. Nah, anak-anak bisa lihat gambar nih. Kamu melihat temanmu yang kesulitan membawa barang bawaan. Sikap yang kamu lakukan adalah apa? Membantu atau membiarkan? Nah, lihat pada gambar yang kedua. Kamu melihat temanmu yang kesulitan mengikuti gerak tari. Sikapmu yang kamu lakukan itu adalah apa? Dibiarkan atau dibantu untuk cara menari yang baik dan benar. Anak-anak bisa lihat nih pembelajaran PPKN. Kita ceritakan pendapatmu mengenai gambar yang ada di depan gambar ya, di layar. Sikap saling menghormati antara sesama termasuk pengamalan sila kedua. Nah, gambarnya gambar rantai ini anak-anak, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbol ini adalah rantai nih anak-anak, yang anak-anak bisa lihat di layar ya. Lambang ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, saling menghormati, saling menyayangi, dan juga memperlakukan manusia lain dengan baik. Dan 3 ini, masih ingatkah kamu dengan gerakan kuat dan lemah tangan pada gerakan tari yang sudah dipelajari pada pertemuan sebelumnya, yaitu tepuk tangan. Bisa dilihatnya anak-anak, tepuk tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari, direntangkan, dibengkokkan, putar pergelangan, acung depan, dilentikan. Nah, kayak di gambar ya. Ayo tepuk tangan ya. Jadi adanya nih, ayo tepuk tangan kanan, tangan kiri, mempunyai jari, direntangkan, dibengkokkan. Sekarang kita memasuki nih anak-anak. Ayo mengamati gambar berikut ini. Makanan penting untuk kesehatan. Makanan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan manusia nih anak-anak. Makanan yang penting untuk pertumbuhan dan berkembang adalah makanan yang menyehatkan dan bergizi nih. Berikut adalah makanan yang menyehatkan dan bergizi, yaitu makanan pokok, misalnya
nasi, kentang, jagung, roti, umbi, dan sagu. Kalau yang B, lauk pauk, misalnya daging, ikan, tahu, tempe, telur, dan cumi. Yang C, sayuran, misalnya kangkung, bayam, wortel, dan buncis. Yang D, buah-buahan, misalnya jeruk, apel, anggur, pisang, dan jambu. Yang E, susu, misalnya susu sapi dan susu kambing. Makanan-makanan tersebut mengandung gizi seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Karbohidrat terdapat pada makanan pokok. Protein terdiri atas dua jenis, yaitu protein hewani dan protein nabati. Protein hewani adalah protein yang berasal dari hewan, misalkan ikan, daging, susu, keju, dan telur. Protein nabati adalah protein yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, misalkan tempe dan tahu. Vitamin banyak terdapat pada sayur-sayuran dan buah-buahan. Mineral banyak terdapat pada ikan, sayur, dan susu. Nah, jagalah makanan kita ya anak-anak agar selalu bersih dan menyehatkan. Makanan yang bersih, menyehatkan, dan bergizi akan membantu pertumbuhan dan perkembangan manusia dengan baik. Buah-buahan dapat kita temui dengan mudah di pasar atau penjual buah di sekitar kita. Banyak petani melakukan perkembangbiakan buatan untuk buah-buah. Hal tersebut dilakukan agar dapat menghasilkan buah yang banyak dalam waktu singkat nih anak-anak. Melalui kegiatan perkembangbiakan buatan, petani bisa menghasilkan ribuan buah dalam masa panen. Melalui kegiatan pencakokan, sebuah perkebunan jeruk dapat menghasilkan 3.400 buah dalam sekali panen. Nah, kita kasih contoh ya dengan cara hitungan susun ke bawah. Nah, anak-anak bisa lihat nih, 3.400 ditambah 3.400 sama dengan 6.800. Bagaimana caranya? Kita akan menghitung hasilnya penjumlahan dengan cara susun ke bawah. Tulisnya harus sama ya, 3.400 ditambah 3.400 kita garis bawah. Kita mulai dari 0 yang sebelah kanan. 0 tambah 0 sama dengan 0. 0 tambah 0 sama dengan 0. 4 tambah 4 sama dengan 8. Lanjut, 3 tambah 3 sama dengan berapa? Ya, benar, 6. Jadi hasilnya 6.800. Sampai sini anak-anak bisa paham ya cara mengerjakan penjumlahan ditambah dengan cara susun ke bawah ya. Pembelajaran kita sudah selesai nih. Kita akan memasuki tugas tema anak-anak. Persiapkan buku serta alat tulismu. Nah, tugas yang pertama, bahasa Indonesia nih anak-anak. Amati gambar pada makanan berikut. Nah, beri tanda silang pada makanan yang sebaiknya dimakan, sesekali saja atau bahkan yang dihindari. Tuliskan pula alasan pada tempat yang tersedia. Yang pertama, sayur mayur. Yang kedua, permen. Yang ketiga, es krim. Yang keempat, coklat. Yang kelima, susu. Yang keenam, 4 sehat, 5 sempurna. Nah, anak-anak bisa memberikan alasannya ya. Pembelajaran tugas tema yang kedua adalah matematika. Selesaikan soal di bawah ini dengan benar. Yang pertama, pada musim panen dihasilkan 2 keranjang buah jambu. Keranjang pertama berisi 1.750 buah jambu. Keranjang kedua itu berisi 1.850 buah jambu. Berapa jumlah buah jambu dalam 2 keranjang tersebut? Kedua, Pak Komar ingin menjual buah semangka hasil panen dari perkebunannya. Kebun Pak Komar menghasilkan 2 truk semangka. Truk pertama membuat 1.200 buah semangka. Truk kedua memuat 1.800 buah semangka. Berapakah jumlah buah semangka hasil panen Pak Komar? Yang kedua, tepuk
tangan. Nah, anak-anak bisa mempraktekkan gerakan tersebut sambil bernyanyi lagu tepuk tangan, dibuat video, kirimkan melalui WAG ya anak-anak. Tepuk tangan yang tadi sudah Ibu jelaskan, tepuk tangan. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari, direntangkan, dibengkokkan, putar pergelangan, acung depan dilentikkan, ayo tepuk tangan. Nah, anak-anak bisa membuat video ya dengan gerakan seperti di gambar. Terima kasih, pembelajaran kita hari ini selesai ya. Jangan lupa didiskusikan bersama kedua orang tuamu ya anak-anak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.